Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imasri Rohaini SPD. Di sini saya menjabat sebagai Wakasek Kurikulum di SMA Kepala Bayangkari. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan khususnya di SMA Kepala Bayangkari. Silakan kalian menyimak dengan baik materi berikut ini. Mata pelajaran adalah 75. Jika nilai kurang dari 75, maka siswa harus melaksanakan remedial untuk memenuhi KKM tersebut. Jadi diharapkan siswa yang nilai pengetahuan atau nilai keterampilannya yang di bawah 75 harus melaksanakan remedial pada setiap mata pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu struktur kurikulum. Nah, untuk kurikulum 2013 ini banyak sekali perbedaan dengan kurikulum yang sebelumnya, di mana untuk struktur kurikulum di SMA Kepala Bayangkari yang pertama yaitu kelompok A atau mata pelajaran umum, ada 6 mata pelajaran, yaitu yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, untuk pendidikan agama dan budi pekerti kelas 10 3 jam, kelas 11-nya 3 jam, kelas 12 3 jam. Ini untuk kelas 10 jurusan IPA maupun IPS. Kelas 11 juga sama, 11 IPA, IPS, kelas 12 IPA, IPS. Kemudian untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kelas 10-nya 2 jam, kelas 11-nya 2 jam, kelas 12 2 jam. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa Indonesia, kelas 10-nya 4 jam, kelas 11 4 jam, kelas 12-nya 4 jam. Yang keempat, mata pelajaran matematika, kelas 10 4 jam, kelas 11-nya 4 jam, kelas 12 4 jam. Kemudian yang berikutnya adalah sejarah Indonesia, kelas 10-nya 2 jam, kelas 11 2 jam, kelas 12-nya 2 jam. Kemudian yang keenam, bahasa Inggris, kelas 10-nya 2 jam, kelas 11-nya 2 jam, kelas 12 2 jam. Nah, ini untuk kelompok A mata pelajaran umum, ya. Jadi karena di SMA Kepala Bayangkari ini jurusannya ada 2, yaitu IPA dan IPS, maka untuk kelompok A atau umum jurusan IPA dan IPS ini sama jumlah jamnya. Kemudian kelompok B. Kelompok B ini umum juga untuk kelas 10, 11, 12, yaitu yang pertama ada seni budaya sebanyak 2 jam, kelas 10-nya 2 jam, kelas 11-nya 2 jam, kelas 12-nya 2 jam. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kelas 10-nya 3 jam, kelas 11 3 jam, kelas 12-nya 3 jam. Kemudian yang ketiga yaitu prakarya dan kewirausahaan,
kelas 10-nya 2 jam, kelas 11 2 jam, kelas 12-nya 2 jam. 11 2 jam, kelas 12-nya 2 jam. Kemudian untuk kelompok C, peminatan, karena tadi peminatan atau jurusan di SMA Kemal Bayangkara itu ada peminatan IPA dan peminatan IPS. Nah, untuk peminatan IPS di sini ada 4, yaitu sejarah, kelas 10-nya 3 jam, kelas 11-nya 4 jam, kelas 12-nya 4 jam. Kemudian untuk sosiologi, kelas 10-nya 3 jam, kelas 11-nya 4 jam, kelas 12-nya 4 jam. Kemudian geografi, kelas 10-nya 3 jam, kelas 11-nya 4 jam, kelas 12-nya 4 jam. Yang keempat, ekonomi, kelas 10-nya 3 jam, kelas 11-nya 4 jam, kelas 12 4 jam. Nah, ini untuk jurusan IPS atau yang disebutnya dengan peminatan. Nah, kemudian untuk peminatan IPA, untuk peminatan IPA ada fisika. Untuk fisika kelas 10-nya 3 jam, kelas 11-nya 4 jam, kelas 12-nya 4 jam. Kemudian matematika, untuk matematika sama, kelas 10-nya 3 jam, kelas 11-nya 4 jam, kelas 12-nya 4 jam. Kemudian pelajaran kimia, kelas 10-nya 3 jam, kelas 11-nya 4 jam, kelas 12-nya 4 jam. Kemudian untuk biologi, kelas 10-nya 3 jam, kelas 11 4 jam, kelas 12-nya 4 jam. Nah, itu untuk kelompok C, yaitu peminatan IPA. Kemudian, nah di sini untuk kurikulum 2013 khususnya di SMA yang membedakan kurikulum dengan yang sebelumnya yaitu lintas minat. Ya, di kurikulum 2013 itu ada kelompok D yaitu lintas minat. Ini lintas minat di sini yang peminatan IPA boleh belajar mata pelajaran di peminatan IPS. Nah, untuk di SMA Kemal Bayangkara di sini sudah ditentukan untuk lintas minatnya, yaitu jika peminatan IPA lintas minatnya itu ekonomi sama geografi. Ya. Nah, untuk kelas 10 ini lintas minatnya ada dua mata pelajaran. Kalau untuk kelas 11 dan 12 satu pelajaran. Jadi untuk kelas 10 lintas minatnya ekonomi 3 jam, geografi 3 jam. Ini untuk yang peminatan IPA. Jadi peminatan IPA itu belajar ekonomi sama geografi untuk kelas 10. Nah, untuk kelas 11-nya lintas minatnya ekonomi, kelas 12-nya lintas minatnya ekonomi. Jadi untuk kelas 11-12 lintas minatnya hanya satu pelajaran.
Kemudian untuk peminatan IPS, ini mata pelajarannya yaitu biologi dan fisika. Untuk kelas 10 ini yang peminatan IPS, lintas minatnya biologi 3 jam, fisika 3 jam. Kemudian untuk kelas 11-nya hanya biologi, kelas 12-nya juga hanya biologi saja, sebanyak 4 jam. Nah, itu yang membedakan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum 2013. Nah, untuk menentukan siswa-siswinya masuk ke peminatan IPA ataupun IPS, nanti akan dilaksanakan tes peminatan pada akhir pelaksanaan MPLS. Jadi nanti dilaksanakan tes peminatan untuk menentukan siswanya itu masuk ke peminatan IPA atau peminatan IPS. Ya, yang dilihat yaitu nanti hasil dari tes, kemudian nilai rata-rata SKL sama minat dari siswanya. Tapi yang paling besar skornya itu hasil tes peminatan. Nah, kemudian untuk kurikulum 2013 di SMA Kemala Bayangkari ini selain tadi struktur kurikulum, kemudian jumlah jamnya, ini nanti kalian di akhir semester, yaitu di akhir semester 1 maupun di akhir semester kedua, kalian akan mendapatkan laporan hasil belajar siswa atau disebut dengan rapor. Nah, di rapornya itu nanti akan ditampilkan ya selain mata pelajaran, kemudian KKM, kemudian nilai, kemudian deskripsi, ada juga predikat. Nah, ini adalah interval nilai predikat pengetahuan dan keterampilan dalam laporan hasil belajar siswa, yaitu untuk nilainya dari 92 sampai 100 nilainya A, dari 84 sampai 91 nilainya B, dari 75 sampai 83 itu nilainya C, kurang dari 75 atau nilai dari 0 sampai 74 nilainya D. Ya, nah itu untuk nilai predikat nanti di laporan hasil belajar siswa. Nah, mungkin itu untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMA Kemala Bayangkari. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya sehingga dalam kegiatan KBM baik secara online atau tatap muka dapat memperoleh hasil yang baik atau sangat baik. Ya, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian tidak puas
sehingga kalian akan selalu mencari informasi yang kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.